Bapak tadi dipaksa nih, minta uang sama Sony nih, diminta uang sama Sony. Tidak ada pemaksaan. Loh, oh bukannya tadi ini kan Pak? Dipaksa-paksa tadi Bapak Tadi sama... kita lihat sendiri. Saya sebagai om sudah sewajarnya mengasihi kepada ponakan. Sebab dia ponakan saya. Sama siapa lagi kalau bukan sama saya? Abang itu selalu ngasih uang sama Sony. Jadi si Sony itu udah nggak nganggep apa-apa sama saya, udah nggak nganggep orang tua udah. Saya wajar ngasih sebagai om. Itu kewajiban saya, dia keponakan adalah anak saya juga. Kita cuma pengen membantu Pak Iwan ini mencari istrinya. Ya, katanya Pak Iwan itu kehilangan istrinya Pak. Begitu Pak, Bapak tahu nggak? Bapak kan kakaknya Ibu Rahmi, Loh, Pak. dia kan sebagai suaminya harusnya dia lebih tahu lagi daripada saya. Karena dia adalah tulang punggung daripada istrinya. Iya, tapi yang kita dapat informasinya bahwa Ibu Rahmi itu keluar dari rumah karena semenjak tahu Bapak ini di PHK, Pak. Dulu kan pernah kerja di sini kan Pak? Pernah dia kerja Nah. di sini, tapi sekarang entah kemana dia pergi lagi, saya kagak jelas. Yang Bapak nggak ada komunikasiin sama Ibu Rahmi, Pak? Atau Bu Rahmi Saya nggak pernah- sudah bilang diem di sini biar tenang, cari ketenangan. Jadi termasuk nggak bikin ketenangan istri kamu ya. Kenapa, Pak? Abang, saya tuh selama istri saya pergi, saya udah mencari ke sono kemari, dihalang-halangin sama Sony. Saya nggak mau tahu. Pusing saya, pusing! Jangan begitu dong Bang. Nah waktu ditanya sama Pak Iwan, kemana Ibu Rahmi? Selama ini Ibu Rahmi menghilang, ada kabar sama sekali. Marah Pak Bakti. Ya kamu selama ini istri kamu kemana? Harusnya kamu sebagai suami tahu di mana istri kamu. Bang, jangan begitu Bang. Ah udah, kamu bawa orang tahu nggak? Bawa orang bikin malu keluarga. Itu teman-teman saya tuh suruh bantu nyari si Rahmi. Saya bukan apa-apa, kalau saya nggak bawa teman-teman saya dilarang sama si Sony, nggak boleh keluar dari rumah, dikunciin. Karena tinggal aku kamu ribut, laki, bini ribut, bertengkar. Tiap hari bertengkar, udah masuk ke kuping saya tahu nggak? Masalahnya si Rahmi itu selalu uang-uang yang diminta sama saya, dipikirin uang, kan saya udah tahu nggak kerja. Wajar seorang istri minta uang pada suaminya. Karena apa? Semua serba mahal. Kan kalau saya udah nggak kerja bagaimana punya uang? Dia kamu majul, kamu tani. Dengerin Bang, saya udah mencari kerja ke sono kemari, nggak dapet. Udah nanya-nanya ke sono kemari udah nggak bisa. Katanya udah tua, mau kerja apa? Di situ Pak Iwan cerita, dia itu dulu semangat bekerja. Apalagi dia waktu kerja di perusahaan asing, dia semangat kerjanya gitu loh. Tapi karena dia di PHK. Bang, dulu lagi saya masih kerja, masih punya uang, punya mobil. Si Rahmi itu nggak ada masalah sama saya. Mau apa aja juga kasih uang sama saya. Tapi setelah sekarang saya jatuh miskin, udah nggak kerja, dia begitu. Tinggalin saya, nggak tahu perginya kemana, nggak bilang. Tuh Bang. Jadi ini intinya Ibu Rahmi nggak kuat itu Pak, ngadepin ekonomi Bapak yang serba sulit ini Pak. Betul, kayaknya begitu. Tapi Bapak udah kasih pengertian. Udah. Udah. Panjang lebar saya kasih pengertian dulu sama Kamu sekarang. jangan buka aib keluarga ya. Saya nggak mau tahu. Kita diusir, kita nggak dapat informasi apa-apa. Akhirnya kita minta tolong sama tim kita untuk mencari informasi yang ada hubungannya dengan klien kita ini Pak Iwan di sini. Iya Pak, iya. Iya, mungkin namanya saudara nggak pengen Pak. Ya masalah ini diangkat ke media. Ya maklum aja, dia nggak terima adiknya mungkin. Ya disalahkan seperti itu. Mending jangan saling menyalahkan Pak, mungkin sama-sama introspeksi diri. Ya Bapak ingat lagi bahwa tujuan Bapak adalah untuk mencari istri Bapak, tujuannya pengen kembali
kembali lagi guyup, ya kembali lagi rukun Pak ya. Iya kalau Ya. bisa. Ini kan kita nggak dapat informasi di sini Pak. Kira-kira Bapak ada informasi yang lain nggak? Kawannya mungkin, kawannya istri Bapak, atau mungkin tempat dia usaha, di mana? Saudara bapak yang lain mungkin Pak ada. Nggak tahu deh saya. Nggak pernah dengar berita. Nggak Soalnya ada. kan nggak pernah keluar, nggak boleh sama suami keluar. Ya udah nih kalau Bapak nggak punya petunjuk yang lain, nanti kita rundingan lagi sama tim Pak ya. Kita rundingan lagi sama tim. Kita mau pergi kemana nanti dikabarin Pak ya. Ya, yuk kita rundingan dulu sama tim. Ya. Kita diusir, kita nggak dapat informasi apa-apa. Akhirnya kita minta tolong sama tim kita untuk mencari informasi yang ada hubungannya dengan klien kita ini Pak Iwan di sini. Sampai akhirnya besokan harinya kita lanjut lagi. Di situ kita dapat informasi ya tentang pegawainya Pak Bakti yang namanya Ujang. Jadi gimana? Jadi informasi dari toko kawan-kawan yang kemarin, gue sempat nanya sama karyawannya Pak Bakti ya. Bakti ya. Dan Ibu Rahmi memang pernah kerja di situ dan ada informasi juga bahwa Ibu Rahmi ini pernah nginap di tempat Ujang. Ujang itu siapa? Ujang. Nah kurang tahu, Ujang tuh emang kerja di situ juga. Berarti sama-sama karyawan? Karyawannya Pak Bakti. karyawan Nah Pak Bakti. nginap di tempat Ujang. Iya. Dan informasinya Ujang tuh masih bujangan Pak. Hah? Sebentar dulu Pak, ini kan belum pasti Cuman informasinya. iya informasinya Ini kan itu baru tadi. dapat petunjuk dari kawannya, Dari ya kan, kawannya, dari teman-teman yang kerja di sana. Benar. Kalau pernah nginep di tempatnya Ujang, ya mungkin cuman numpang aja, ya kan belum tentu ngapa-ngapain juga Pak. Bapak kenal nggak tapi sama Ujang ini? Karena kan karyawan di sana juga Pak. Nggak kenal saya. Yang namanya Ujang nggak kenal saya. Nggak kenal sama sekali. Yang mana tuh yang Ya Ujang? udah kalau gitu coba tanya aja langsung sama Ujangnya. Ya, Ada Ujang. Ujang di sana? Ujang biasanya nongkrong di warkop katanya. Di Warkop. Warkop di Ya Pak, kita dekat tanya potongan baik-baik itu. dulu sama Ujangnya ya. Iya mas. Ya tanya baik-baik dulu, belum tentu Ujang ada apa-apa sama istrinya Bapak. Ya Pak, kita jangan mikir macam-macam, kita jalan dulu ya. Masa seorang perempuan nginep di tempatnya laki-laki sih? Yang bener ini. Nah waktu kita tanya sama Ujangnya, ya kan di tempat warung kopi, kita berusaha tanya baik-baik, Ujang malah kabur di situ ketakutan ngeliat semuanya. Mas Ujang kenal sama Ibu Rahma? Rahmi. Rahmi. Ibu Rahmi? Wah, saya nggak tahu, Mas. Hah? Saya nggak tahu. Belum Mas kan sama kan kerjaannya kan? Tempat lontong kan? Saya nggak tahu, Mas. Mas kerjanya sama kan? Dia lari sekenceng-kencengnya, kita kejar sama tim di situ sampai dia ngelewatin rel kereta. Wah ini bahaya ini. Kalau ada kereta masuk gimana? Dia ngelewatin rel kereta, dia nekat di situ kita kejar sampai akhirnya tim berhasil nangkep dia. Gua selain lari, lu ngapain lari ya? Gua nanya, ini ngapain lu? Ngabur-ngabur ah? Lu ada apa lu? Kenapa? Lu? Kenapa? Lu maling? Lu maling? Iya sih, Pak. Iya makanya, terus kenapa lu lari? Kan kita nanya baik-baik dari tadi juga, hah? Saya dibilangin sama Pak Bakti untuk nggak buat ngasih tahu, Pak. Apa alasannya apa? Ngasih tau apa? Ini Ngasih kan tau kita apa mau maksudnya? nanya. Iya, saya berani. Hah? Kita tanya bener nggak Ibu Rahmi pernah nginep di rumah lo? Kaget Ujang di situ. Ngomongnya terbata-bata. Kita paksa, kita tekan. Coba jelaskan secara jujur. Bener nggak Ibu Rahmi pernah nginep di rumah lo? Enggak, gua nanya ngapain Ibu Rahmi nginep di rumah lu? Ibu Rami, Hah? dia suka datang ke rumah saya karena suka pijit. Pijit? Iya, Siapa yang bisa pijit? ibu saya biasa suka pijit. Ibunya Ujang ini pinter mijit. Ibu Rahmi minta tolong dipijit sama ibunya Ujang karena ada sarafnya yang keseliu. Pijitin Bu Rahmi? Iya, Emang Bu Rahmi kenapa? kan dia ada sakit saraf kejepit. Emang ada sarafnya kejepit, Pak? Nggak ada dong. Nah, jangan bohong ya. Hah? Nah, kita tanya di mana Ibu Rahmi? Awalnya kita desak, Ujang nggak mau ngomong sampai kita paksa. Ujang baru bilang, Bu Rami minta tolong sama saya paginya, minta diantarin ke rumahnya Mbak Winda, anaknya. Udah lama. Udah lama? Iya. Loh udah lama Pak. Bapak baru-baru ini kan nanya sama Winda. Iya. Dia bilang apa nggak ada Bu Rahmi di sana? Iya nggak ada. Kok gitu sih? Kok nggak dikabarin Pak ya? rumahnya Winda. Iya, anaknya yang pertama. Coba aja tanya ke dia. Klien kita Pak Iwan nggak nyangka. Ternyata Winda tahu semuanya. Dia pernah telepon, dia pernah nanya sama Winda langsung, dibilang Winda nggak tahu di mana ibunya.